Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, semuanya pada sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada anak-anakku, kepada keluarga semua. Dan semoga hari ini Allah berikan ridho dan rahmat kepada kita semua. Dan bagi anak-anakku yang mungkin hari ini lagi sakit, semoga Allah memberikan kesehatan dan semoga Allah berikan kemudahan dalam menghadapi segala cobaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak mulai hari ini untuk pembelajaran masih tetap yaitu materi pendidikan agama Islam. Kita akan belajar melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Kita sudah membahas tentang beriman kepada malaikat Allah dan hari ini kita akan melanjutkannya pembahasan yang lebih panjang dan lebih lebar untuk menjadikan sebuah pemahaman ilmu bagi kalian semua. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama untuk memujikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mugia senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'in, dan sehingga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku sekalian, wabil khususnya SDN Ganasoli, Kecamatan Cikidang, Bapak sengaja membuat video pembelajaran ini dan Bapak share ke WA dengan tujuan ya untuk supaya kalian tetap tidak tertinggal belajar. Karena belajar merupakan suatu kewajiban yang mutlak harus kita laksanakan untuk bekal di masa yang akan datang. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas panjang dan sudah mencoba untuk berlatih soal dan segala macam, yaitu tentang makna beriman kepada malaikat, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya, dan alhamdulillah hampir 95% kalian sudah paham tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, untuk kelanjutannya, setelah kita paham nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat, keberadaan malaikat, nah sekarang kita akan belajar yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat yang insya Allah nanti Bapak akan buka kupas semua di materi ini. Namun sebelumnya setelah kita membaca doa, kalian baca doa masing-masing. Nah di sini ada petunjuk. Petunjuk apa sih Pak? Petunjuk belajar supaya tujuan kita belajar itu untuk apa? Disinilah petunjuk ini yang menjadikan pedoman bagi kita untuk ke depan. Oke anak-anak, kita baca dulu ya petunjuknya. Nomor 1 di sini ada yaitu sebuah petunjuk. Bacalah dan fahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera tanyakan kepada guru. Nah, insya Allah bisa kalian tanyakan melalui chat WA yang sudah sengaja Bapak bikin grupnya, atau bisa nanti ketika luring, Bapak datang ke tempat kalian, ke kelompok masing-masing, di situ kita akan buka sesi pertanyaan. Dan yang kedua, kerjakan setiap kegiatan diskusi. Nanti ada diskusi nih di sini. Ada diskusi yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Dan nanti harus semuanya antusias dalam diskusi karena akan menjadi sebuah penilaian sesuai dengan instruksi yang Bapak nanti berikan, yaitu soal latihan dengan baik untuk melatih kemampuan penguasaan pengetahuan konseptual dan literasi lingkungan. Ini yang menjadikan tujuan kita. Nah, yang berikutnya petunjuknya yaitu setelah selesai silahkan tugasnya dikirimkan ke link WA di bawah ini atau ke grup. Saya mau di japri ya boleh-boleh saja, yang penting kalian semua melaksanakan tugasnya. Oke anak-anakku, setelah kita belajar petunjuk, tentunya segala aktivitas, segala kegiatan ada tujuan. Nah, tujuannya untuk apa sih Pak pembelajaran ini kita laksanakan? Ini tujuannya
Mari kita baca bersama-sama. Nah, tujuannya di sini ada melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan WhatsApp dan bantuan modul, peserta didik dapat menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ini tujuannya. Jadi sengaja Bapak bikin video, Bapak bikin Google Form dan segala macam untuk kalian dengan tujuan yaitu materi yang Bapak sajikan ini kalian supaya bisa mengimplementasikannya, bisa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena yang akan kita bahas ini materinya yaitu materi yang sifatnya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin anak-anak sering melihat contoh-contoh berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Pasti seringlah. Nanti Bapak akan bahas semuanya di sini. Ada contoh-contohnya. Nah, ini jadi submateri kali ini kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, materinya masih sama ya, masih materi ya tentang yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya anak-anakku, siswa dan siswi khususnya SDN Ganasoli, mari kita mulai pembelajaran yang yang selanjutnya melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu kita akan belajar yang barusan Bapak buka judulnya yaitu subnya perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Materi yang ke-1 nih, sering mungkin anak-anak melihat contoh-contoh yang mencerminkan sikap yang beriman kepada malaikat Allah. Ataukah anak-anakku sekalian sering melakukan itu namun tidak sadar? Kadang-kadang secara tidak langsung kalian meminjamkan bolpen, meminjamkan buku, membantu anak yang jatuh dan segala macam. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang memang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Namun di sini sudah Bapak bikin ada 3 contoh yang mesti kalian pahami nanti supaya menjadi ilmu bagi kalian dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang pertama ini? Di sini ada gambar. Ada gambar seorang siswa dan kakek-kakek. Apa sih ini? Nah, nanti kita akan bahas. Gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ada siswa yang sedang mencium tangan ibu, yang sedang mencium tangan bapaknya mau berangkat sekolah. Nah, ini ya gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Nah, ini yang gambar ketiga nih. Ini gambar ketiga yaitu ada 2 siswa yang menjenguk temannya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, ini semua adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, yang pertama adalah di situ ada seorang siswa yang memberikan uang kepada orang fakir miskin, musafir yang datang ke rumahnya bersedekah. Nah, situ siswa itu berarti suka bersedekah. Nah, suka bersedekah ini adalah merupakan cerminan bahwa anak itu beriman kepada malaikat Allah. Kenapa sih? Ya karena dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Siapa yang mencatat? Nah, nanti kita akan bahas bersama ya. Kemarin kan sudah dijelaskan. Nah, yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, maksudnya kita harus hormat dan patuh. Harus taat, patuh terhadap orang tua apapun yang diberikan oleh orang tua, yang diminta oleh orang tua, kita harus selalu mentaatinya, kecuali kalau orang tua menyuruh kita melakukan perbuatan yang salah, yang dilarang oleh agama dan negara. Nah, itu baru kita menolaknya, tapi menolaknya pun harus tetap dengan cara yang baik. Nah, contoh yang ketiga yaitu menjenguk orang sakit dan peduli terhadap sesama. Nah, disinilah menjadikan satu ta'awun, tolong menolong, sikap yang memang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain, baik yang sakit,
Ya, yang berikutnya. Nah, di sini ada materi yang berikutnya, materi 2. Nah, di sini ada satu anak yang bersedekah kepada orang tua atau musyafir. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Artinya, jangan khawatir. Ketika kita memberikan sedekah, maka Allah akan jamin. Allah akan berikan yang berlipat ganda. Namun sebaliknya, bagi anak yang kikir atau bagi orang yang kikir, maka di sini Allah akan memberikan kebangkrutan. Itulah menjadikan sedekah menjadikan sebuah amal yang baik dan tidak ada sedekah yang menyebabkan seorang menjadi sengsara. Berikutnya yaitu yang ketiga, di sini ada contoh anak yang mau berangkat sekolah, yaitu gemar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Misalnya berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangganya, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid pinter. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qaf ayat 18, Allah berfirman, ma yaghfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, inilah esensi beriman kepada malaikat. Yakin bahwa kita kemanapun, kita jangan takut dan kita jangan harus hati-hati, jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan berbuat yang dilarang oleh Allah, karena senantiasa ada malaikat yang selalu hadir mencatat amal kita. Yaitu anak-anakku sekalian yang yang Bapak sajikan pada materi kali ini. Semoga apa yang Bapak sudah jelaskan ini akan menjadikan sebuah inspirasi kepada kalian, sehingga kalian semuanya bisa menambah ilmu, bisa terus belajar, dan bisa menjadikan sebuah wawasan untuk ke depan. Jadi intinya kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dari perbuatan yang sudah dicontohkan tadi, ini melambangkan dan mengharuskan kita berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Baik yang jelek maupun yang bagus senantiasa ada yang mencatatnya, yaitu malaikat raqib dan atid. Nah, setelah kita belajar, tentunya di sini ada soal, ada tugas-tugas yang harus kalian jawab. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah sebagai berikut, kecuali, ingat kecualinya ya. Jadi kecualinya, di sini tinggal kalian pilih A atau B atau C, jangan semuanya. Kalau semuanya semua tetap salah. Di sini ada yang benar, tapi satu pasti yang benar ya. Karena nggak mungkin benar ada dua. Jadi semua di mana-mana pun benar hanya ada satu. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, nah ini tuliskan kesimpulan kandungan dari ayat di bawah ini. Ini tadi udah Bapak Bapak jelaskan ya. Ada surat Al-Ahqaf ayat 18 itu ya. Nah, itu apa sih kesimpulannya? Nah, jawab oleh kalian ya. Dan nanti jawabannya bisa di-share ke link yang sudah Bapak berikan di bawah ini, atau di Japri bisa, atau ke WA grup juga bisa. Yang penting kalian semuanya bisa melaksanakan. Nah, setelah melaksanakan tugas pribadi, tentunya di sini ada tugas kelompok ya. Nah, di sini tugas kelompoknya sesuai dengan kelompoknya, Bapak. Di sini ada 5 kelompok ya. Di sini satu kelompok semuanya kerjakan tiga pertanyaan ini, dan silakan nanti jawabannya bisa diisikan di link. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian
anak-anakku semuanya mengerti, dan semoga senantiasa Allah berikan kemudahan untuk kita belajar ke depannya. Mungkin itu saja yang Bapak berikan pada video kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho dan rahmat kepada kita. Tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.